Tribuners, hari ini bersama saya Yuta Nasution. Nah, selama 30 menit sampai 60 menit ke depan kita akan mengulas sosok yang inspiratif, tentunya full of achievement, pencapaian-pencapaian dalam hidupnya yang bisa kita jadikan sebagai motivasi tentunya buat jadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Tribuners, sebagai seorang pebisnis ya, tentunya kehidupan seorang pebisnis itu full of activity yang berkaitan dengan bisnis ya kan ya. Tapi untuk buat ritme hidup itu lebih menarik, lebih berwarna, ya nggak ada salah juga kita isi dengan aktivitas-aktivitas lain yang pendukung ya. Ya salah satunya mungkin bisa join komunitas ya kan, aktivitas positif tentunya. Dan sebagai makhluk sosial ya Tribuners, manusia itu lebih cenderung mendekat pada komunitas tertentu yang tentunya latar belakangnya sejalan gitu kan, dan sesuai dengan karakter dalam dirinya sendiri. Dan punya kegiatan berupa join komunitas juga jadi salah satu bentuk aktualisasi diri setelah kita tuh hektik dan sibuk dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya perlu side of life kita dong ya, dan tentunya kita bisa berharap banyak sih dari join komunitas ini, banyak manfaat tentunya untuk upgrade bisnis atau yang lain-lainnya. Dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seorang pebisnis yang aktif di banyak komunitas ini, so it's tea time with Horas Aritonang. Tadi udah lihat ya sekilas ya kan, ada YouTube-nya Pak Horas Aritonang, tapi nanti itu kita bahas. Kita tanya dulu kesehariannya Pak Horas Aritonang di sini. Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Iya, makasih juga. Bersama Tribun Medan, dan boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini. Oke. Hai. Selamat sore. Selamat sore tentunya. Pak Horas, apa kabar ini? Baik, baik. Apa kesibukan saat ini Pak? Ya biasalah, mencari sesuap nasi lah. Foya-foya ya. Kalau dibilang sibuk sekali enggak juga, karena keadaan kondisi juga, sekarang ya. Ngurusin bisnis juga ya. Iya. Tidak aktif di komunitas tentunya ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih sisi dari kehidupan bisnisnya Pak Horas Aritonang, gitu ya kan. Gimana nih Pak bisa jadi seorang pebisnis? Udah cita-cita kah atau nggak sengaja? Nah, ya dibilang cita-cita ya enggak juga. Mungkin mengalir ya. Karena dulu sebetulnya sejak kecil, sejak SMP, saya sudah ya bantu orang tua bisnis waktu di kampung halaman saya. Jadi karena saya anak pertama dan laki-laki juga ya. Jadi suka dikasih tugas, diberi tugas oleh orang tua, tanggung jawab. Jadi mau nggak mau ya ikut terjun juga. Jadi sedikit banyak ya sudah terbiasa gitu. Oke, berarti sejak kapan nih Pak mulai bisnisnya ini? Sebetulnya dulu dimulai sebagai seorang marketing. Jadi dulu saya kerja di Jakarta, kebetulan di marketing, diterima di perusahaan di bagian marketing. Nah, terus yang kedua, saya dikasih area setelah setengah tahun kerja, saya dikasih area seluruh Indonesia bagian barat. Wilayah regional barat ya. Setelah 1 tahun saya dikasih wilayah seluruh Indonesia. Nah, karena keliling-keliling Indonesia sesuai dengan kesukaan saya, ya akhirnya saya semakin mendalami marketing. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, itu dulu waktu saya kerja di Jakarta ya. Nah, terus saya pindah ke Medan, ya buka usaha sendiri. Itu berangkat dari ini ya, pengalaman-pengalaman tentunya ya Pak ya, dari masa muda, iya. dari satu regional dan bisa jadi seluruh Indonesia ya Pak ya, dan akhirnya pede untuk mengembangkan bisnis. Tapi kita mau tahu juga nih ya kan Tribuners, bisnis apa sih Pak yang lagi Bapak sekarang? Iya. Dari dulu bisnis saya itu waktu sejak marketing pertama sampai sekarang saya bergerak di bidang alat-alat kesehatan. Jadi kita ke supply ke rumah-rumah sakit, klinik-klinik spesialis, dokter-dokter spesialis gitu. Oh gitu. Kalau di masa pandemi gini, ngefek nggak sih bisnis Bapak ini? Oh ya, saya pikir ini sangat berdampak ya. Dan saya rasa tidak cuma di bisnis kami, hampir di semua lini kehidupan ya. Semuanya lah, jadi hampir semua. Karena ini kan membuat orang tidak berdaya ya, nggak bisa bergerak. Ya. Akibatnya dampaknya ke semua lini ya, bukan cuma di bisnis alkes apapun ya saya pikir.
Strateginya gimana nih Bapak supaya bisa survive di masa pandemi ini? Ya paling kita komunikasi, mengingatkan customer kita by phone ya. Di samping memang ada produk-produk mereka yang memang sudah rutin gitu, rutin. Reguler ya Pak? Reguler. Jadi itu kita follow up lewat by phone. Cuma ya apapun itu sudah pasti nggak bisa sebaik dulu ya. Dalam keadaan normal nggak jatuh lah, jauh. Pokoknya pergerakan bisnis ya, apalagi di masa pandemi ini, waduh, kayaknya naik turun gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah Pak, tapi ada nggak sih tantangan dalam mengembangkan bisnis ini? Kabarnya bisnisnya sudah berapa tahun Pak? 20 tahunan lebih lah. 20 tahun kan, wow, 20 tahun bisnis bisa bertahan ya, berarti tentu banyak tantangan untuk dalam setiap masanya tentunya ya Pak ya. Apa aja nih Pak tantangannya mengembangkan bisnis seperti ini? Kalau saya terus terang, tantangan atau kesulitan yang saya hadapi itu sulitnya mencari SDM. Saya sangat sulit mencari SDM. Banyak orang pintar, ya. Orang bisa pintar, ya, tapi ya malas, tidak bertanggung jawab. Itu yang paling sering saya temukan. Jadi apa ya? Cuma pintar gitu ya Pak? Pintar, kita waktu training kelihatan pintarnya, waktu kita interview kelihatan pintarnya, tapi malas sudah kita temukan. Contoh dia memberikan, kalau dia yang misalnya seperti yang di Aceh atau di Pekanbaru, karena dia jauh dari kita, itu reportnya bohong, kunjungannya bohong. Kita cek ke dokter-dokter, kunjungan mereka ternyata tidak berkunjung, tapi laporannya bagus. Nah ini, jadi memang kesulitan saya di SDM. Nah, itu salah satu memang kelemahan, salah satu kelemahan kita orang Indonesia itu di mental. Kita ini banyak orang yang pemalas, tidak bertanggung jawab. Terus kalau ketahuan kelemahannya ngeles. Itu ciri orang kita. Ya. Nah, jadi saya paling terasa di sana. Kita udah berikan, iya, kita kompensasi sudah kita kasih yang sebaik mungkin lah, bahkan sesuai dengan keinginan dia. Tetapi ternyata tidak bekerja dengan baik. Ternyata outputnya nggak bagus buat perusahaan gitu lebih. Iya. Nah, tapi yang jadi masalah bukan tidak mampunya, tapi tidak bekerja. Bayangkan saya dibayar tapi tidak kerja, karena dia jauh dari kita. Nah, kontrol nggak ada ya kan Pak? Iya. Jadi Nah, intinya jadi ada satu yang perlu ingin saya sampaikan juga. Bedanya orang Indonesia, Amerika, Eropa, dan Cina. Orang Indonesia dengan Amerika, Cina, dan Eropa, Amerika, Cina, dan Indonesia, termasuk juga Korea, kelima negara ini, ya, sama-sama tahu apa yang diinginkan. Dan mereka pun sama-sama tahu bagaimana cara mendapatkan yang diinginkan. Caranya. Iya. Tapi bedanya kalau Jepang, Amerika, Jerman, dan Korea, mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Nah, kalau orang Indonesia enggak melakukannya, ya akibatnya itulah, enggak ada yang didapat. Orang pintar bagaimanapun, kalau enggak bekerja ya enggak ada artinya kan. Ada actionnya sama aja. Iya. Jadi tahu apa yang ingin dicapai, tahu caranya tapi tidak melakukan. Nah, betul. Di situ kelemahan kita orang Indonesia kebanyakan. Dan IQ-nya tinggi, percuma juga kalau EQ-nya rendah, emotion-nya atau spiritualnya gitu kan. Tapi pernah nggak sih Pak Horas ini selama 20 tahun ya Tribuners ya, pernah nggak sih melalui keadaan tersulit dalam bisnis, pernah nggak langsung bisa kayak jatuh banget gitu Pak? Jatuh banget enggak, karena naik banget enggak juga. Jadi stabil. Iya. Ya? Jatuh banget enggak, karena enggak naik banget enggak juga, sehingga yang kalau jatuh dikit juga kan jadinya gitu. Jadi aman-aman aja nih. Aman-aman. Ya, kecuali sekarang lah. Iya. Yang terberat ya inilah. Dampaknya COVID-19 ini. Buruk ya pandemi ini. Nah, kita lagi ngomongin pandemi juga nih ya Tribuners ya. Tentu kan kita Medan ini sudah di PPKM level 2 ya Pak ya. Semoga cepat berakhir pandemi dan kita aktivitinya bisa secara normal. Dan pengen tahu nih pendapat Pak Horas tentang PPKM untuk pebisnis. Itu menurut Bapak hambatan atau tantangan?
hambatan ya, lebih ke hambatan karena ini kan menyeluruh di seluruh dunia dan merata ke semua lini siapapun gitu. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Jadi hambatan karena kita juga misalnya bisa jual, ya produknya di Jepang nggak bisa diproduksi, Iya, sama aja. di Amerika nggak bisa produksi, di Eropa nggak bisa produksi. Ya nggak bisa juga kan kita bisa minta barang sebanyak yang kita butuhkan misalnya. Kalau di Indonesia tidak ada pandemi. Nah tapi persoalan di mana-mana begini. Jadi ini memang lebih bukan tantangan ya. Jadi bukan tantangan. Jadi hambatan gitu ya. Pak? Hambatan. Nah cuma ya semoga cepat berlalu. Jadi kalau ini berlalu ya mudah-mudahan kita bisa baik kembali. Oke, amin. Semoga lah pandemi ya, kasihan banget yang pebisnis semuanya ini merasakannya. Dan kira-kira Pak dalam menjalani bisnis ini tentu banyak ya Pak suka duka tentunya ya. Apalagi sudah 20 tahun ya Tribuners ya. Pelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari dalam menjalani bisnis ini? Ya kalau pelajaran yang saya petik pertama ya kalau kita kemauan haruslah diperjuangkan. Jadi kalau kita berani bisa kerja keras, kita mau kerja keras dengan sungguh-sungguh dan sabar menanti buah, saya rasa siapapun bisa maju. Jadi persoalan itu tadi ya, pekerja keras, kita harus bekerja keras dan sabar menanti buahnya. Jadi lebih tepat dikatakan tekun. Ya tekun itu orang yang bekerja keras tapi sabar dalam menanti buah. Ya, Pak, juga. Nah iya, ya nggak boleh menyerah. Tekun, kuncinya tekun. Apapun yang kita lakukan, Nah, mau apa ya Pak ya? iya. Tekun. Karena saya ulangi lagi, tekun itu orang yang pekerja keras, yang tidak menyerah, tapi sabar menanti buah. Nah, karena apapun itu berbuah, Pasti. berbuah. Ya kan? Tergantung kalian sabarnya sampai di mana ya. Iya, Kalau nggak sabar, belum tentu buahnya kelihatan langsung. iya, Ya. iya betul. Dan selain kegiatan bisnis nih, Tribuners ya kan, Pak Horas juga aktif di banyak komunitas. Ya, komunitas apa aja nih Pak? Nah, sebetulnya nggak banyak ya. Ya, saya ya Beberapa lah, beberapa. Ya kalau di orang Batak ya, saya sebagai orang Batak ya ada komunitas saya, komunitas orang-orang Batak yang bermarga Aritonang. Saya kan Aritonang, jadi kami itu punya kumpulan Aritonang baik di tingkat Medan maupun di tingkat nasional ya, atau Aritonang se-Indonesia. Komunitasnya Toga Aritonang se-Indonesia. Nah, kita mungkin ada yang beberapa sudah tahu, ada yang mungkin belum nih Tribuners Pak. Boleh di-share ke kita kegiatan-kegiatan komunitas di Toga Aritonangnya apa aja sih Pak? Ya, karena Toga Aritonang ini sebetulnya kan belum terlalu lama ya. Jadi Toga Aritonang itu persatuan dari marga Aritonang. Marga Aritonang itu kan sebetulnya ada 3. Ada Opusunggu, ada Raja Guguk, ada Simare-Mare. Nah saya itu Simare-Mare. Nah ini semua sebetulnya orang tuanya ini dulu Aritonang. Jadi maka itu Aritonang Opusunggu, Aritonang Raja Guguk, Aritonang Simare-Mare. Nah kami sekarang menyatu dalam satu organisasi untuk dapat menyatu menjadi Toga Aritonang se-Indonesia. Kalau di Medan sekota Medan, Sumatera Utara, begitu juga se-Indonesia. Nah, organisasi tujuannya itu silaturahmi, semakin saling mengenal ya. Karena kan dengan saling mengenal kan kita bisa bersinergi kan, bekerja sama gitu untuk masalah-masalah sosial lah, terutama untuk kepentingan Aritonang itu sendiri gitu. Khususnya untuk kepentingan Aritonang nih kata Pak Horas kan. Tapi kayaknya ada sesuatu nih Pak yang dilakukan di Toga Aritonang yang kemarin kita pernah bicarakan. Boleh di-share juga lah ke Tribuners nih buat Tugu gitu ya. Oh iya. Memang di kampung kami, kampungnya Aritonang itu kan di Muara ya, Kecamatan Muara di Tapanuli Utara. Itu memang Toga Aritonang se-Indonesia, itu di bawah pimpinan Bapak Edward Aritonang, juga Bapak John Kennedy Aritonang, dan Pak Hasudungan Aritonang. Itu tiga komandannya lah ya. Nah jadi kita bikin tugu yang cukup megah itu di Muara, Tapanuli Utara, yang menjadi objek wisata. Termasuk objek wisata andalan untuk di Muara ya, Tapanuli Utara. Tapanuli Utara ya Pak. Iya.
Bahkan di sana sudah bagus dari itu dia di puncak bukitnya itu ada tugunya, sudah pakai listrik, jalannya pun sudah aspal, naik ke atas sudah aspal, udah ada listriknya. Bahkan kemarin itu ada sumbangan dari apa ya Badan Dunia kalau nggak salah, sudah ada toilet yang bagus sekali, yang memadai sekali. Iya. Bahkan sekarang itu sedang dibangun Sepo Godang. Sepo Godang itu semacam gedung pertemuan ya, yang nantinya bisa dipakai untuk pesta, perkawinan, ulang tahun atau apa saja. Jadi ada gedung sana bagus. Multifungsi jadi gedungnya ya kan Pak, bermanfaat tentunya. Tapi bangga dong ya Pak, Tugu Aritonang dijadikan tempat wisata. Oh ya bangga sekali. Bahkan ya tentu saya bangga karena dulu waktu ya saking apa ya karena rasa kearitonangan saya tentu mengakibatkan saya bangga. Dulu Aritonang pertama kali kita dirikan di Kota Medan ini untuk sekota Medan. Kebetulan saya yang mendirikannya dulu. Nah, terus saya undanglah tamu-tamu dari Jakarta, dari Batam untuk acara silaturahmi Aritonang di Kota Medan. Waktu itu dihadiri oleh gubernur dan istri wali kota. Kami undang ya tamu-tamu kita yang dari Jakarta ya jadi bergairah itu ya untuk bikin Togo Aritonang se-Indonesia. Akhirnya dibentuklah Togo Aritonang se-Indonesia oleh tokoh-tokoh Aritonang yang ada di Jakarta dan Batam. Oke, berkembang juga akhirnya gitu ya. Iya, lumayan. Tapi Pak, dengan kehidupan Bapak sebagai seorang pebisnis gitu kan, yang aku pikir cukup padat ya aktivitasnya, aktif banget. Itu kenapa Bapak sampai ada waktu lagi untuk join di komunitas, bergabung di komunitas? Dasarnya apa nih Pak tujuan Bapak gabung-gabung di komunitas seperti ini? Ya, apa namanya ya? Mungkin ya, rasa kecintaan kebersamaan ya. Saya kan yang kedua ya kebutuhan hidup manusia kan nggak cuma materi kan, berinteraksi dengan orang juga kan kebutuhan manusia. Nah, kita kan makhluk sosial, nggak bisa walau seandainya orang yang mempunyai kehidupan secara ekonomi sangat bagus, ya jauh lebih dari cukup, tetapi dia tetap saja membutuhkan kehidupan sosial bermasyarakat dan sebagainya. Di samping ya rasa cinta ya. Cinta kepada Aritonang, cinta kepada kampung halaman saya. Saya kan dari Palembang ya, saya lahir besar di Palembang. Ada namanya sebuah kecamatan Blitang di Kabupaten Oku Timur. Saya satu kampung dengan Gubernur Sumatera Selatan yang sekarang. Nah, jadi saya lahir besar di sana, penuh kenangan di sana. Ya, memang habitat saya di sana. Jadi ya, saya juga bermasyarakat dengan masyarakat Palembang di sini juga sebetulnya. Ya melepas kerinduan saya kepada kampung halaman juga. Di sana lahirnya segala macam. Lahir besar di sana. Iya, itu kan udah kebongkar sedikit nih ada komunitas lanjutannya Pak Horas, ya kan? Karena sudah banyak kenalannya komunitas juga di Palembang. Kabarnya juga aktif di komunitas Sriwijaya Sumut ya Pak. Iya. Gimana seorang Pak Horas ya, seorang Batak Kristiani, ya kita bilangnya bisa kayak melebur membaur di komunitas Sriwijaya Sumut yang mayoritasnya Muslim gitu Pak. Sebetulnya bukan cuma itu ya kalau mau ditambahkan, kalau soal komunitas, saya dengan masyarakat Sunda juga di Bandung itu dengan masyarakat Sunda di sana, teman-teman satu alumni, ya kalau bicara seperti itu tadi, misalnya berkaitan dengan identitas masing-masing, itu masyarakat Bandung itu 95% anggota alumni kami itu Muslim. Terus 90% orang-orang Sunda. Ya tapi terus terang, saya ketika pemilihan ketua alumni, saya dicalonkan jadi ketua. Jadi ada 3 calon waktu itu. Salah satunya saya dicalonkan dan saya menolak. Saya menolak karena saya pikir nggak efektif, tidak efektif kepemimpinan yang jauh, masyarakat anggotanya sebagian besar di Bandung, sementara saya di Medan. Walaupun komunikasi bisa lancar, tapi saya pikir tidak efektif. Saya tolak. Tapi setelah didesak, ini kan hanya dan macam-macam lah ya didesak. Banyak pertimbangan kan Pak. Terus saya pikir ya udahlah. Kalau saya ngotot untuk tetap bertahan tidak mau jadi calon, itu juga kayak orang GR kan. Iyalah. Belum tentu dipilih nanti kan. Jadi saya pikir kalau saya ngotot untuk mundur nanti Over PD gitu. over PD kan. Saya biarkan.
tiba-tiba dalam pemilihan, ya saya menang dari antara 3 ini. Pemilihannya by apa nih Pak? Hah? Pemilihannya secara apa nih? Langsung voting. Voting gitu ya? Iya. Wah, berarti emang sudah Iya. Jadi saya ya senang iya, bangga iya karena ya berarti saya diterima di komunitas semuanya. iya, Nah kalau tadi, suku gitu ya. bahkan saya di Sriwijaya kan selalu setiap tahun panitia halal bihalal. Tapi di orang-orang Batak juga saya aktif di kegiatan Natal juga. Nah kalau ditanya tadi mengapa, ya penyebabnya ya pertama saya mencintai Indonesia. Nah karena saya cinta Indonesia, Indonesia itu kan memang pelangi, beragam. Nah saya mencintai yang beragam ini. Akibatnya apa ya? Saya berpikir bagaimana saya juga bisa mempunyai kontribusi untuk persatuan Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Karena kita ini sebetulnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk pecah. Itu punya potensi sangat besar kita untuk pecah. Karena suku banyak. Kebinekaannya banyak ya Pak? Iya. Nah sehingga saya pikir ya kita sebaiknya harus mempunyai, terutama saya berpikir saya harus punya kontribusi untuk memperkuat persatuan ini dengan cara bagaimana? Jangan membedakan yang lain dari diri saya. Iya, Gitu loh. Caranya apa? Ya kita aktif, jangan menunggu orang tidak membedakan kita. Ya kita dulu jangan membedakan orang. Mulai dari kita sendiri dulu. Betul. Oke, berarti Pak Rasarkan ini bisa nyatu dengan semua suku ya kan? Bisa memblend, bisa bahkan tadi di ketua, jadi di komunitas alumninya terpilih ya Pak ya, Iya. dengan mayoritasnya itu gimana Pak caranya Bapak bisa masuk gitu ke semua suku itu? Mungkin ya itu tadi ya, saya ketika saya masuk di sebuah organisasi yang berbeda, ada perbedaan, ya saya tunjukkan saya tidak membawa-bawa perbedaan itu. Tetapi Setara ya Pak ya? jadi kita kalau tampil hadir di sebuah tempat, di sebuah komunitas, kita jangan bawa perbedaannya, tunjukkan kesamaan kita, jangan perbedaan. Ya artinya ya kita sama-sama orang Palembang misalnya, kita sama-sama orang alumni kita sama dari universitas yang sama. Ya, jangan ditonjolkan perbedaannya. Dan saya tidak pernah menyinggung perbedaan, walaupun semua orang tahu ya perbedaan mereka dengan saya tahu. Gitu. Jadi tetap Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Iya. Tapi tetap satu jua. Iya. Nah, Tribuners ini sekilas ya kalau aku lihat ya physically ya, Pak Horas Aritonang ya, umumnya tidak kelihatan ya lookingnya atau perawakannya atau bahkan tadi dari tutur bahasanya ya, itu tidak kelihatan seperti orang Batak. Bapak ada darah campuran nih Pak? Tidak ada. Ayah ibu ya orang Tapanuli ya. Bapak saya Aritonang, ibu saya Sematupang. Jadi kok bisa putih kayak gitu Pak? Dan suaranya lembut banget gitu ya? Oh ya, mungkin ya. Mungkin karena saya lahir di Palembang ya. Jadi Palembang tiap hari kan makan pempek. Mungkin karena tiap hari makan pempek itu kan putih. Mungkin jadi pengaruhnya adalah warna kulit, jadi kayak pempek kan putih ya kan. Jangan-jangan darahnya dibelah nih cuko ya Pak? Betul. Dokter juga waktu saya nyumbang darah kan, begitu diambil darahnya terkejut mereka. Kok bukan merah? Loh, Bapak orang Palembang ya? Loh, kok dokter tahu? Saya bilang, iya ini warna darahnya kok hitam kayak cuka kan? Cuka pempek. Dia udah menganalisa kayak gitu ya, waduh curiga nih enggak. Bercanda Tribuners ya, kita aja sedikit. Tapi sebelumnya aku mau lihat kalian nih ada video menarik dari Pak Horas di YouTube-nya ya kan. Sambil kalian menikmati video berikut ini, kita tea time dulu tentunya ya kan. Happy watching. Mari minum. Saya heran. Dia mengaku orang berpendidikan. Seharusnya orang berpendidikan tahu hukum dan taat terhadap hukum. Ini kok malah membangkang. Bukankah ini dalam keadaan darurat? Harusnya bisa memahami itu. Bagaimana mungkin dengan mengusir aparat dengan mengatakan ini rumah saya? Pertanyaannya, bagaimana seandainya di rumahnya terjadi kebakaran? Bagaimana seandainya di rumahnya terjadi perampokan dan pembunuhan? Apakah mungkin dia tidak meminta bantuan pemerintah, bantuan aparat keamanan, aparat ketertiban? Tidak mungkin. Bahkan dia mengusir TNI, marah ke TNI, menganggap itu bukan tugas TNI. Loh bagaimana katanya orang tahu hukum?
Justru TNI diperbantukan mengikuti aturan undang-undang. Itu berhak karena diatur oleh undang-undang. Dalam keadaan darurat seperti ini, TNI membackup tugas Polri. Polri dan TNI membackup tugas Satpol PP. Dibenarkan undang-undang. Jadi jangan marah-marah menganggap TNI tidak layak. Dalam konteks ini, dalam konteks PPKM, TNI Polri berhak karena dia diperbantukan pada Satpol PP. Jadi taat hukum kita. Jadi kalau kita memang merasa berpendidikan, tunjukkanlah dalam sikap, ucapan dan tindakan-tindakan kita. Dalam konteks COVID-19, taati aturan hukum, taati peraturan pemerintah demi kebaikan bersama. Sekali lagi, demi kebaikan bersama. COVID-19 tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Siapapun dilibas. Jadi tidak ada jalan lain. Mari kita ikuti prokes. Mari kita vaksinasi COVID-19 demi kesehatan dan keselamatan bangsa kita. Tidak ada jalan lain. Kita harus dukung pemerintah. Sebagai tanggung jawab kita. Nah, Tribuners tadi udah lihat kan cuplikan YouTube-nya Pak Horas Aritonang lah. Kita mau tanya Pak, tadi YouTube Bapak tuh akunnya apa nih Pak namanya Pak? Boleh di-share? Oh ya, akunnya Horas Aritonang. Oke, Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, jangan lupa. ada loncengnya ya, biar nanti kalau Pak Horas ada upload YouTube kalian bisa lihat langsung ya kan Pak? Betul sekali. Nah, tadi kita lihat sekilas, saya sudah nonton full sih sebenarnya ya kan, tapi kalau Tribuners mungkin sekilasnya aja. Kita lihat di YouTube-nya Pak Horas Aritonang itu, aku lihat sih kemampuan public speaking-nya bagus ya kan. Itu Bapak itu ada belajar khusus kah atau jangan-jangan itu anugerah ya dari Tuhan? Bapak ada belajar khusus? Enggak. Tapi memang tidak. Tapi memang mungkin kalau bicara atau komunikasi memang kelihatannya anugerah Tuhan ya. Karena sejak SMA saya sudah biasa menghadapi audiens gitu. Udah terlatih begitu juga waktu saya kuliah di Bandung dulu. Saya dulu di Bandung juga punya grup kesenian juga, grup humor dulu. Ngikut-ngikut warkop lah dulu. Waduh, jiplak enggak ya? Jadi sebetulnya saya dulu waktu setamat saya dari Bandung, saya pindah ke Jakarta ingin meneruskan di bidang kesenian karena saya merasa salah satu kemampuan saya itu di komunikasi. Tapi ternyata setelah bekerja, ternyata perusahaan sebagai marketing ya, nyambung juga Iya. Sebagai marketing nyambung juga, dan ternyata ya perusahaan memberikan kepercayaan yang rasanya begitu baik ya. Saya bisa seluruh Indonesia sebagai marketing, ya saya punya kepuasan yang ya rasanya sangat puas ya, karena bisa keliling Indonesia kapan saja, kemana saja. Nah itu ya menyenangkan saya. Tapi memang mungkin ya talenta saya di komunikasi. Tapi selama ini udah nggak mikir ke situ. Bahwa saya sering berbicara di depan audiens, ya sering sekali. Baik di kegiatan-kegiatan macam-macam ya, termasuk di pertemuan-pertemuan. Termasuk di komunitas sekarang pun juga ya kan Pak ya? Iya. Ya kan jadi ketua panitia tadi halal bihalal segala macam. Iya. Talent atau kemampuan untuk public speaking bagus. Berarti relate ya Pak ya? Dan bisa ada public speakingnya bagus, terus nge-relate ke bisnisnya juga. Karena kan alat kesehatan pelayanan juga ya Pak, menjelaskan produk segala macam dan dia join di komunitas. Dan akhirnya berakhir di YouTube-nya Pak Horas Aritonang nih. Kontennya kalian lihat lah semuanya ya, mengedukasi sekali khususnya buat yang isu-isu sekarang ini. Dan yang uniknya dan aku lihat salah satu konten YouTube Pak Horas Aritonang itu menarik perhatian saya Pak. Ada dengan judul Dengan Cinta Menembus Badai Menggapai Mimpi. Nah, itu lebih kurang sih kalau aku lihat menggambarkan tentang efek buruk hate speech ya Pak, khususnya concern ke pemimpin kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang baik dari seorang itu kan, itu nggak bagus gitu ya Pak. Nah, boleh di-share ke Tribuners Pak, sebenarnya apa sih isi makna dari konten itu Pak? Iya. Pesan-pesannya gitu. Iya ya. Saya melihat terus terang ya, saya sangat sangat kagum ya dengan Pak Jokowi. Saya lihat dia bisa begitu banyak badai-badai ya, yang
ya hinaan, cacian, hujatan dan sebagainya. Tetapi dia terus melangkah maju untuk membangun Indonesia. Pertama yang ingin saya sampaikan, betapa Jokowi sangat mencintai Indonesia sehingga dia mau menyisihkan sensitif perasaan itu. Misalnya hujatan-hujatan, cacian, hinaan dan sebagainya, bahkan fitnah-fitnah yang kejam-kejam itu ya disisihkannya semua, tidak dibawa ke hati demi mampu melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mengapa? Karena cinta. Saya yakin rasa cintanya yang begitu dalam lah yang membuat dia bisa maju terus, meski cacian itu saya rasa pasti tidak enak di telinganya, sangat tidak. Tapi dia mampu mengendalikan perasaannya, menyisihkan. Nah itu. Dan yang kedua, saya juga ingin mengajak masyarakat sebetulnya kritis boleh, kritik boleh, Jokowi kritik silahkanlah. Tapi janganlah menghujat, jangan mencaci, jangan menghina, ya, apalagi menfitnah yang tidak dikatakan. Jadi maksud saya, ya, saya ingin mengedukasi masyarakat kita itu jangan jangan negatif thinking atau mengeluarkan sesuatu kata-kata atau sikap yang tidak baik buat orang lain dan tidak konstruktif. Ya maunya yang konstruktif dong, yang membangun bangsa dan negara. Jadi jangan asal marah dan sebagainya. Dan ketika marah, misalnya lah ya, mengatakan Jokowi turun, Jokowi begini. Loh, dia itu kan hasil pemilu. Iya. Pemilu. Demokrasi. Nah, kalau kita tidak senang, percayalah, waktu dia dipilih menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, itu banyak yang nggak senang. Tetapi jauh lebih banyak yang senang. Nah, yang tidak senang dan sebagainya ini, ya maunya berlapang dada dong sampai habis periode dia nanti. Nah, habis periode itu mau ikut memilih siapa ya silahkan. Sportif lah. Sportif. Iya. Karena nggak mungkin ada seorang pemimpin di dunia ini yang disenangi oleh semua orang. Tapi janganlah yang dia sudah terpilih kita mengatasnamakan suara mayoritas rakyat. Lo yang milih dia itu rakyat mayoritas kok. Kita jadi hidup untuk semua orang lah ibaratnya. Iya. Jadi berjiwa besar lah kita sportif ya, menerima kenyataan ini. Dia nggak ada jalan lain, kita bangun, kita bantu demi kebaikan siapa? Bukan demi kebaikan Jokowi saja, demi kebaikan kita bangsa dan negara. Itu yang harusnya ada ya gitu. Pesan-pesannya melalui konten-konten YouTube Pak Horas Aritonang nih Tribuners, dan buat kalian juga jangan mudah kemakan isu-isu yang hoax lah ya kan Pak. Iya. Jadi sesungguhnya secara umum ya, kita jauh lebih baik kalau kita melihat kekurangan diri daripada hanya melihat kekurangan orang. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita melihat kekurangan diri, kita bercermin, kita tahu kekurangan kita rubah menjadi positif, maka kita akan jadi lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, Pak. Iya, daripada kita hanya melihat kelemahan orang, kekurangan orang, dan akhirnya hanya mengecam, menghina, mencaci. Itu sia-sia, hanya menghabiskan energi positif kita. Energi positif kita hanya dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak penting. Sayang kan? Sayang sekali. Maka itu saya terus terang saya kagum dengan Pak Jokowi. Dia nggak mempedulikan yang begitu. Dia habiskan energi positifnya untuk membangun bangsa dan negara. Dan mengabaikan. Iya, sementara yang lain menghabiskan waktunya untuk menghujat Jokowi, kan nggak ada gunanya. Nantilah kalau mau pemilu, susun kekuatan dari sekarang untuk memenangkan pemilu berikutnya. Iya benar. Gitu. Harus sportif lah, lapang dada, kita harus terima hasil pemilu kan demokrasi ya kan. Iya. Hukum juga. Dan Saudaraku, kemampuan sebahagian tokoh politik kita dan tokoh masyarakat kita dalam melihat kekurangan Presiden Joko Widodo jauh melampaui kemampuan mikroskop melihat kuman. Itu pun dengan sadar mereka menggunakan kacamata hitam, kacamata kebencian. Sehingga apapun yang terlihat, tidak ada yang baik dan tidak ada yang benar. Jangankan pekerjaan Presiden Joko Widodo, jangankan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo, tetapi pelangi yang begitu indah ciptaan Tuhan itu pun tidak ada yang indah. Kebencian bukan saja mereka sebarkan secara sistematis, terstruktur dan masif, tetapi kebencian itu terus
dalam tanda petik dirawat dan dipupuk, sehingga kebencian itu begitu mendalam di hati mereka. Akibatnya mereka kehilangan fungsi otak. Mereka lupa bahwa kebencian-kebencian, hujatan-hujatan dan caci maki tidak akan mampu menghilangkan kenyataan-kenyataan baik yang telah dihasilkan. Kenyataan adalah kekuatan yang sebenarnya, bukan fitnah, bukan caci maki, dan bukan hujatan. Saya tidak pernah mendengar bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang akan berhasil apabila berbadan besar, tinggi dan besar, kekar seperti Rembo, atau seseorang yang berkumis hitam tebal, melintang kumisnya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tidak juga harus bersuara, memiliki suara yang keras dan menggelegar ketika menyampaikan pidato-pidato, janji-janji yang sesungguhnya beraroma kecap. Dan Tribuners nih juga ada salah satu konten Pak Harsadi Tonang juga ya, yang keren juga, menarik perhatian kita juga karena relate sama kondisi kita sekarang mengenai PPKM. Nah, PPKM untuk kita segera take off bersama itu ya Pak ya judulnya. Isi pesan dari konten itu sendiri apa sih Pak? Boleh dikasih tahu nih ke Tribuners. Sebetulnya konten pertama kali saya bikin YouTube ini, ya di situ sebetulnya saya terpanggil ya, ketika melihat ada seorang pedagang di Kota Medan ini ketika ditertibkan, membangkang, marah-marah dan sebagainya. Di situ saya terpanggil. Loh, kok begini? Bukankah PPKM itu dibuat untuk ketertiban kita bersama, menertibkan kita bersama demi kebaikan kita bersama. Karena virus corona ini kan tidak bisa hanya ditanggulangi oleh pemerintah, tidak bisa hanya pemerintah saja yang atau tidak hanya pemerintah yang menghadapi virus itu, semua kita. Kalau yang ini tertib, yang ini enggak, ya tetap saja enggak ada gunanya. Iya, jadi sebetulnya ya saya terkejut. Nah, jadi yang begini-begini ini kan tanggung jawab bersama. Demi apa? Ya demi keselamatan bersama. Kan bukan cuma keselamatan pemerintah, bukan cuma keselamatan dia, tapi kita bersama. Nah, disinilah peran serta kita harus positif. Jadi dan ya begitulah, nggak ada gunanya membangkang begitu. Karena bersama. Merubah mindset kita nih Tribuners. Artinya kita harus ya sadar juga dan aware bahwasanya pandemi ini kan terjadi di semua negara gitu. Tentunya kita tanggung jawab juga. Itu maksudnya ya Pak. Iya. Dan dia kan virus ini kan nggak mengenal batas atau nggak milih orang mau jenderal, mau pangkatnya tinggi, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, nggak ada, semua dilibas. Jadi ya harusnya taat demi kebersamaan. Itu penting sekali. Membangun negara ini, menertibkan negara ini harus ada kebersamaan. Ada satu cerita yang saya sangat tidak bisa terima, kadang-kadang kecewa lihat orang-orang di lalu lintas di Kota Medan ini khusus. Coba itu kalau ada kendaraan di lampu merah itu, jauh sekali dia maju melampaui garis batas. Batasnya jauh sekali. Sempit jalan kita mau lewat. Saya pernah sekali waktu saya marah, saya lewat, saya marah, saya bilang minggir. Dia bilang, kan bisa lewat Pak. Nah, inilah yang nggak ngerti. Memang bisa lewat, tetapi jalan itu kan dibikin bukan untuk kecepatan 5 km per jam. Ya kan 5 km per jam, tersumbat juga yang di belakang kan jadi terganggu. Jadi terganggu juga. Nah, bukan begitu. Ya sudah, ikuti aja aturan supaya alirannya itu lancar semuanya, kan jadi lancar. Tapi ini enggak, akhirnya kalau di sini memanjang, lampu merah yang sana macet juga kan? Sana lagi macet lagi, akhirnya macet. Jadi kalau saya pikir kemacetan lalu lintas di Kota Medan khususnya lebih diakibatkan oleh manusianya. Iya, personalnya sendiri. Nah, jadi ada satu lagi deh yang saya tidak bisa mengerti. Contoh ya, kejelekan masyarakat yang perlu diedukasi. Contoh di jalan raya, pengendara sepeda motor atau apapun lah, mobil atau sepeda motor. Saya terus terang tidak bisa mengerti kalau di lampu merah tuh kok majunya jauh sekali. Nah, akibat jauhnya ini, satu ya,
dia merugikan orang lain. Akibatnya tersumbat. Yang harusnya dalam waktu sekian menit itu bisa sekian ratus mobil. Lalu lintasnya Iya, mungkin 1 menit itu bisa 100 mobil. Dengan majunya mereka banyak-banyak ini, tersumbat. Akhirnya yang lewat cuma 10 mobil atau 20 mobil. Kan tersumbat. Merugikan orang lain. Dan yang paling lucunya, mereka mengganggu perjalanan orang, tapi dia nggak ada gunanya. Kan dia nggak bisa jalan juga. Nggak untung. Dia kan bukannya bisa jalan. Dia berdiri di situ ngapain? Dan yang terakhir, resikonya dia tinggi. Kalau dia tertabrak orang, gimana? Karena dia mengganggu jalan orang. Dia tertabrak, kan cacat. Ya kalau meninggal mungkin oke lah. Tapi kalau cacat kan sayang. Masalah baru lagi. Nah, ini saya yang kadang-kadang lihat ada mereka, pernah saya marah juga, pernah melihat lalu lintas begitu. Terus dia bilang, kan bisa lewat Pak. Loh, pikiran saya, jalan ini tidak dibikin untuk kecepatan 5 km per jam. Itu dibuat untuk kecepatan normal kan. Lah kalau mereka begitu jadi 5 km per jam kayak ubur-ubur jalan, kan terganggu. Ini kalau lalu lintas. Kalau di manusia ini, Dek, tersumbatnya aliran darah, itu udah stroke dia. Oh iya, aduh. Jadi ini pun kendaraannya udah stroke kan, udah macet di sana. Di sana jadi masalah ya kan Pak. Iya. Jangan Tribuners ya, kita sendirinya nggak untung, tapi merugikan orang lain kan sama aja. Sia-sia gitu ya Pak ya. Iya. Tetap ikutilah aturan. Toh nggak ada untungnya dia Iya, kan. benar. Kenapa nggak sabarlah di garis, mengurangi, tidak mengganggu orang yang lewat. Dia juga belajar taat hukum. Ada satu hal juga Dek yang perlu saya kasih tahu. Ingin saya kasih tahu ke masyarakat. Di negara-negara maju, orang-orang yang sudah pintar-pintar maju, termasuk ada di Indonesia banyak juga. Kalau persentase sangat kecil. Apa? Orang-orang di luar negeri itu ya, yang orang pintar, orang-orang maju itu, mereka taat hukum, ya, taat aturan, dan berbuat baik, itu sudah kebutuhan. Kuncinya juga di situ. Kebutuhan mereka berbuat baik, kebutuhan mereka taat hukum, taat aturan, itu kebutuhan. Dan ketika dia mentaati semua itu, dia mendapatkan kebahagiaan. Nah ini harusnya ada di kita. Jadi mentaati hukum itu harusnya kita bahagia dong. Dan jadi Harusnya- kebutuhan biar melaksanakannya itu nggak berat gitu ya. Iya, dan ya, itu karena kita menyadari kepentingan bersama. Iya. Karena orang juga punya hak atas jalan kan, atau apapun lah. Jadi sebetulnya taat hukum, taat aturan, itu harusnya bisa membuat kita bahagia. Dan sebetulnya berbuat baik juga harusnya bahagia lah. Jadi kalau orang-orang maju itu sebetulnya, ya mereka bahagia. Itu kebutuhan mereka. Karena dengan hukum hidup lebih teratur kan, harus Iya. bahagia gitu. Iya, menguntungkan kita juga kan, bukan cuma orang lain. Yes, that's right. Nah, Tribuners, pengen tahu ya, kalau Pak Horas ini orang yang suka mengedukasi ternyata ya. Kalau kita udah bincang-bincang beberapa menit ini kan, pengen tahu prinsip hidupnya Pak Horas itu apa sih Pak? Dalam setiap hal lakukanlah yang terbaik. Apapun, dalam bekerja, dalam hal apa, lakukanlah yang terbaik. Dalam proses, lakukan yang terbaik. Semua proses itu lakukan dengan yang terbaik. Maka saya yakin buahnya akan baik. Bahkan kalau kita berbicara dengan ketuhanan, kalau kita lakukan yang terbaik, ingatlah pasti Tuhan nolong. Tuhan nggak punya kepentingan melihat kita gagal, melihat kita menderita. Tuhan nggak ada kepentingan. Jadi lakukan yang terbaik. Dan jangan suka nganggap enteng. Kalau orang kita Indonesia kan coba lihat, bereslah Pak, tenanglah Pak, beres Pak, tenanglah Pak, aman Pak. Tapi ternyata nggak beres. Hasilnya Kita nol. disuruh tenang, hasilnya nol, kan nggak bisa. Saya nggak pernah mau menganggap enteng persoalan. Saya selalu setiap masalah, saya selalu menganggapnya berat. Ya, tetapi berat, bahkan agak pesimis. Saya pesimis, tapi pesimis itu membuat saya mengantisipasinya Banyak dengan usaha yang dilakukan ya Pak. ya, saya antisipasi pesimis itu supaya berhasil dengan berjuang melakukan yang terbaik. Iya, usaha dan perjuangan yang baik. Iya, lakukan yang terbaik dan jangan suka menganggap enteng apapun ya, apapun. Jangan anggap enteng. Karena kalau kita tidak menganggap enteng, kita akan mempersiapkannya sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lakukan yang sebaik-baiknya, hasilnya juga akan baik. Setuju. Nah, harus. Setuju sekali. Dan dengan seorang yang Pak Horas yang udah seperti sekarang ini ya kan, yang menginfluence kita, aku mudah-mudahan kalian nonton ini merasa ini ya, terpengaruh hal yang baik tentunya ya dengan apa yang kita bicarakan ini ya. Pengen tahu siapa sih motivasi terbesarnya Pak Horas? Nah, Siapa Pak yang memotivasi Bapak hidup ini gitu, menjalani hidup? kalau untuk yang berkaitan dengan umum, saya terus terang termotivasi oleh Pak Jokowi ya.
Kalau saya Pak Pimpinan Jokowi Pak, ya, dia Leadernya orangnya bagus. bekerja keras, rendah hati, bijak, penuh perhatian dan rasa sayang. Ya, kita lihatlah udah banyak sekali 10 hampir periode kedua ini sudah berapa tahun ya, dari yang pertama, dari sekian tahun kita udah tahu lah. Jadi saya termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Sedangkan untuk hidup tidak boleh pesimis, meskipun usia berapapun, termasuk usia yang sudah pada usia pensiun sekalipun, ya jangan pesimis dengan hidup. Di usia yang sudah usia pensiun, bukan tidak mungkin kita menggapai yang terbaik, bukan tidak mungkin, bahkan kita bisa menggapai yang terbaik melampaui yang sudah-sudah di waktu usia-usia aktif kerja. Saya terinspirasi itu satu Apa tuh, Pak? dari Pak Luhut Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Coba bayangkan dia. Apa tuh? Ketika dia aktif, ya kita udah tahu ya, dia jenderal. Tapi ternyata setelah dia pensiun, sekarang kan jabatan dia strategis terus. Pernah Menko Polhukam. Terus sekarang menteri apa? Banyak kepercayaan dan sebagainya. Dan banyak karya-karya baiknya yang dilakukan setelah usia pensiun. Setelah Usia pensiun. Jadi maksud saya, ya biarpun kita sudah lanjut, janganlah tidak batasan. jangan gentar, tetaplah berjuang. Ditambah Pak Mahathir Muhammad. Sudah usia sekian puluh tahun, sudah usia yang udah jarang usia Sebelah itu. kayaknya ya. Kenapa? Kita ke negeri sebelah. Iya, negeri sebelah. Pak Mahathir ya, Malaysia. Usia segitu masih bisa terpilih lagi. Iya. Nah, jadi yang nggak ada yang nggak mungkin, meskipun usia senja. Jadi yang usianya senja juga jangan pesimis, jangan melempem, maju terus. Bukan tidak mungkin. Positif juga ya kan Pak. Iya, Intinya. lakukan yang terbaik dan berpikir yang positif, serta tidak menganggap enteng persoalan. Jadi itu penting. Sekali lagi ya, lakukan yang terbaik, berpikir positif, dan tidak menganggap enteng apapun persoalannya. Tapi ya jangan menyerah, jangan menyerah. Menyerah nggak ada jalan, Kita nggak ada alasan untuk menyerah. Menyerah mati kan? Menyerah. Nah, Iya. janganlah. Kalau sudah menyerah pasti Habis lah. Iya. Iya. Selesai, Pak, habis. Sementara mati nggak kan? Iya. Tapi Pak pengen tahu nih apa sih kalau mungkin dalam berbisnis atau dalam berkomunitas itu kira-kira target Bapak kedepannya mau ngapain? Apa ya? Ngapain Pak? Udah nggak ada lagi. Ya. Udah cukup puas dengan Bukan. kehidupan yang sekarang? Bukan. Nah, saya juga orangnya jarang kecewa, Dek. Jarang kecewa. Karena apa? Ya, karena termasuk bertuhan lah. Kebertuhan saya tidak pernah kecewa sama Tuhan, nggak pernah. Setiap Bersyukur, ya? Bersyukur. Setiap ada kekurangan saya lihat, ini bukan salah Tuhan, salah saya. Oke. Kedua, kalaupun misalnya saya kan bukan orang terkenal, saya bukan orang kaya, saya bukan orang ini segala. Ya, tapi saya senang. Kenapa? Ya saya minta sama Tuhan juga kan, yang masuk akal juga lah. Iya. Nggak mungkin mintanya gimana. Ya tahu diri lah gitu. Iya, ya. Nah, Tahu diri. tahu diri. Jadi ya dapat kecil juga ya udah senang. Ya, karena orangnya tahu diri. Jadi kalau rasa kan bersyukur itu penting ya. Nah, Dan betul. sekarang yang jalan itu sudah yang terbaik yang diberikan Tuhan tentunya ya Pak ya. Puas belum ya? Iya. Tapi ya nggak ada yang Ada batasan puasnya ya Pak ya. ya. Oke. Tapi juga yang nggak ada cita-cita lagi lah, yang gimana ya, pokoknya kalau bisa ya hidup senang di usia senja ini udah senang lah. Oke, keren ya. Dan terakhir nih ya Tribuners ya, untuk menutup tea time kita hari ini bersama Pak Horas Aritonang, boleh share Pak ke Tribuners nih yang lagi nonton nih, anak-anak muda mungkin banyak juga yang nonton atau yang sepantaran dengan Bapak, tips dan cara-caranya jadi seseorang yang menginspirasi lah Pak dan bermanfaat, mengedukasi gitu masuk masyarakat. Gimana sih Pak bisa jadi seorang Bapak ini? Sebetulnya mirip-mirip dengan yang sudah saya ucapkan. Pokoknya kita cara berpikirnya positif, kita melakukan yang terbaik, dan berpikir untuk memberi, jangan berpikir untuk menerima, jangan berpikir untuk meminta, jangan memikir untuk menerima. Pokoknya yang kita lakukan yang terbaik, kita memberi. Apa saja, taat hukum juga, taat aturan. Saya terus terang kalau saya taat hukum, ya saya senang. Jadi terus ya jangan pesimis. Ingat saya sudah bilang tadi, apa sih yang bisa terjadi? Kita lihat dari kisah tadi Pak Luhut Panjaitan ya, di usia senja malah meroket karirnya. Kita lihat Pak Jokowi, waduh, kehadiran Pak,
kehadiran Pak Jokowi itu menginspirasi semua orang Indonesia. Apapun siapapun dia sekarang, bukan tidak mungkin dia menjadi yang paling hebat. Kita jadi apa nanti? Bukan tidak mungkin. Mungkin saja kita tidak berpikir tidak bisa jadi ini. Tapi apapun bisa jadi, karena Pak Jokowi sudah menginspirasi kita. Dan banyak yang lain, termasuk pada usia-usia senja, ya pensiunan jangan pesimis. Sekali lagi Pak Luhut Panjaitan sudah membuktikan karirnya meledak justru di usia pensiun. Nah, setuju ya tadi dengan apa yang dibilang Pak Horace Aritonang ya kan, orangnya ya straight to the point ya, langsung aja, pokoknya kalian harus berpikir positif lah. Dan buat kalian ya kan yang mau tahu konten-konten YouTube Pak Horace Aritonang yang keren-keren dan menginspirasi, boleh kemana Pak? Ya, pada saudara-saudaraku semuanya, jangan lupa ya YouTube saya, Horace Aritonang, like, subscribe ya. Kalau bahasa Inggrisnya ojo lali yo. Ojo lali yo, iya itu bahasa Inggris ya. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan acara ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian ya kan, dan menambah pengetahuan dan edukasi lainnya. Dan jangan lupa tadi ya, monggo ke channel YouTube-nya Pak Horace Aritonang. Dan Pak Horace, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Time sudah sharing ke kita, semoga bermanfaat buat kita semua Pak dan yang mendengarkan hari ini. Oke. Terima kasih buat semua hadirin penonton dan buat Mbak Yuta. Ya Pak. Terima kasih Mbak Yuta Pancen Oye. Oke, Pancen Oye juga Pak Horace. Oke, akhir kata saya Yuta Nasution bersama Pak Horace Aritonang. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Selamat sore. Sore. Oke, kita di time dulu ya. Oke, kenapa?